Semangat Pak Dokter. Sehat Pak? Sehat-sehat Pak. Ya, alhamdulillah sehat ya. Pagi-pagi. Wah, pagi-pagi luar biasa. Ini dokter yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Jadi beliau ini bukan hanya sebagai dokter aktif di klinik, tapi saat ini Dokter Anwar juga dokter yang sangat aktif di MGI Bapak Ibu. Ya, khususnya mengkampanyekan produk kita, sosialisasi program donasi khususnya glaukoma. Oke, Pak Dokter Anwar, mungkin tanya-tanya dulu nih Pak sebelum kita mulai. Glaukoma ini penyakit yang berbahaya ya Pak ya? Iya Pak, iya. Memang berbahaya sekali ya Pak ya? Nah, Batkap hari itu kalau memang berbahaya dan memang penting, karena itu langsung aja kita buka. Saya akan buka slide-nya. Jadi nanti Anwar tinggal next aja gitu Baik, ya. baik. Oke, kalau gitu tidak panjang lebar Bapak Ibu, kita persilakan saja Dr. Muhammadi untuk berbicara di tengah-tengah kita. Bagi yang nanti ingin bertanya, nanti akan ada sesi tanya jawab sendiri ya. Oke, so, itu aja yang kita akan segera mulai. Sebentar, tadi rekamannya saya matikan. Recording in progress. Oke, kepada Bapak Dr. Anwar kita persilakan. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mencoba akan menjelaskan tentang penyakit glaukoma. Mata adalah alat indera yang paling istimewa karena 75% informasi yang kita terima berupa informasi visual. Mata adalah jendela dunia. Karena mata berperan penting, maka jangan biarkan penyakit merebut dunia kita. Dalam hal ini khususnya glaukoma. Next. Pertumbuhan glaukoma. Pada dekade terakhir, prevalensi glaukoma atau angka kesakitan glaukoma meningkat dengan cepat seiring pertumbuhan populasi penduduk dan pertambahan angka. Diperkirakan jumlah penderita glaukoma pada tahun 2010 sebanyak 60,5 juta penderita. Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 76 juta penderita. Pada tahun 2040 diprediksi sebanyak 111,8 juta penderita. Next. (2,78%) gangguan penglihatan disebabkan glaukoma. Kasus kebutaan terbanyak di dunia sebetulnya bukan glaukoma. Yang pertama, katarak, yang glaukoma. Kita bahas dulu sejenak tentang katarak. Adalah kebutaan yang dapat diperbaiki. Inilah yang perbedaan prinsip dengan glaukoma. Sedangkan glaukoma, kebutaan yang bersifat permanen tidak dapat diperbaiki. Penyebab katarak adalah usia lebih dari 40 tahun. Katarak pada bayi disebabkan karena ibu hamil menderita campak atau morbili pada saat katarak juga genetik. Ada riwayat katarak di keluarga. Jadi penyakit tidak diturunkan, tetapi tendensi atau bakat untuk menderita suatu penyakit itu yang diturunkan. Penyebab tentang katarak, pancaran sinar ultraviolet atau sinar matahari dalam waktu yang lama. Kemudian seseorang katarak
ada hubungannya dengan gizi di masa lalu. Jadi mungkin bayi pada saat balita gizinya kurang memenuhi standar. Penyebab katarak berikutnya adalah kebiasaan merokok, kemudian ada diabetes mellitus atau kencing, ada hipertensi, tekanan darah tinggi, penggunaan obat-obat tertentu. Lanjut, next. Jumlah penderita glaukoma, kita kembali ke glaukoma. Glaukoma mayoritas berada di Asia Selatan dan di Asia Timur. Sedangkan negara-negara dengan pendapatan tinggi, high income, jumlah glaukoma cenderung lebih sedikit. Jadi menurut ras Afrika, kulit hitam, dan ras Asia, ras Hispanik, itu angka kesakitannya lebih banyak daripada ras kulit putih. Berdasarkan data riset kesehatan dasar, prevalensi atau angka kesakitan glaukoma sebesar 0,46%. Artinya, dari 1.000 penduduk Indonesia, ada 4-5 orang yang menderita glaukoma. Berdasarkan jenis kelamin, kita lebih banyak daripada pria. Next. Glaukoma pada umumnya tidak memiliki gejala yang jelas. Jika tidak segera ditangani, glaukoma akan menyebabkan penglihatan irreversible. Irreversible dalam hal ini tidak dapat kembali seperti semula, yang dapat menuju kebutaan. Next. Definisi glaukoma. Glaukoma merupakan kerusakan pada saraf mata yang menyebabkan menyempitnya lapangan pandang dan hilangnya fungsi penglihatan. Kalau kita berbicara tentang saraf mata, maka pada manusia dari jaringan otaknya akan keluar 12 pasang saraf yang penamaannya sesuai dengan angka Romawi. Jadi ada saraf 1, saraf kedua, saraf ketiga, sampai saraf ke-12. Sedangkan mata nomornya nomor 2. Jadi saraf mata atau nervus opticus. Saraf yang keluar dari otak memainkan peran besar dalam gerak tubuh manusia. Fungsinya mengumpulkan dan menghubungkan informasi dari otak ke bagian tubuh yang lain, terutama kepala dan leher. Satu di antaranya yang lain, nervus yang ke-7. Dinamakan nervus yang mengontrol ekspresi wajah. Apabila nervus yang ke-7 atasialis ini terganggu, maka seorang penderita akan mengalami lumpuh separuh dari wajahnya, yang disebut penyakit Bell palsy. Apabila terjadi Bell palsy, maka penderita tidak bersiul, penderita tidak bisa senyum. Yang paling berbahaya, kelopak matanya tidak bisa menutup, sehingga ini akan ganggu dan akan merusak kornea mata. Ujung-ujungnya nanti akan berakhir dengan glaukoma. Next. Faktor risiko utama. Glaukoma adalah pada saraf mata pada saraf
mata atau nervus opticus, tetapi yang kerusakan ini adalah sebabnya adalah tekanan intraokuler, tekanan bola mata. Jadi sekali lagi peningkatan tekanan pada bola mata sehingga terjadi penekanan pada papil saraf mata. Jika hal ini terus-menerus terjadi, kerusakan saraf mata dapat dihindari. Peningkatan tekanan pada bola mata umumnya berlangsung perlahan sehingga tidak menimbulkan gejala yang berarti. Kerusakan pada saraf mata baru akan terjadi dalam jangka waktu yang lama dan semakin lama akan semakin berat. Kerusakan saraf ini menyebabkan penyempitan lapangan pandang yang biasanya bermula dari sisi tepi sehingga penderita tidak mengalami keluhan dalam sehari-hari. Penyempitan ini terjadi secara bertahap hingga akhirnya penderita hanya seperti melihat dari kunci atau tunnel vision. Pada tahap selanjutnya, glaukoma dapat menyebabkan kebutaan. Next. Kita lihat sekarang supaya kita lebih nyambung. Ada anatomi mata di sini. Yang pertama kornea. Kornea adalah bagian terdepan dari yang bening dan transparan. Fungsinya memfokuskan cahaya ke lensa mata, tidak memiliki pembuluh darah, sangat sensitif terhadap rasa nyeri. Yang kedua, di belakang kornea ada iris. Iris adalah bagian yang menentukan warna mata, yang ditentukan oleh pigmen, yaitu zat warna alami yang juga menentukan warna kulit dan rambut. Jadi, jika pigmen melanin ini jumlahnya banyak, maka mata akan kelihatan coklat, dan bagi saudara Eropa, pigmen melaninnya sedikit sehingga matanya kebiru-biruan. Fungsi daripada iris adalah mengata yang masuk ke mata dengan mengubah ukuran pupil mata. Jadi di tengah iris itu ada lubang kecil yang namanya pupil. Pupil ini akan melebar atau mengecil sesuai dengan intensitas cahaya yang masuk ke kornea mata. Pupil adalah lubang kecil di tengah iris. Pupil bisa melebar dan mengecil ketika mendapatkan terlalu banyak atau sedikitnya cahaya. Melebar pupil itu disebut midriasis. Kemudian pupil mengecil itu disebut miosis. Melebar dan mengecilnya pupil itu menjadi bahan evaluasi dari seorang. Apabila terjadi trauma pada kepala, maka dokter akan melihat apakah lebar pupil kanan dan kiri itu sama. Itu disebut isokor. Dan apabila lebar pupil kanan kiri tidak sama, disebut maka itu ada tanda-tanda sesuatu yang ada di otak kita. Kemudian untuk kematian, seorang dokter menentukan seorang pasien sudah meninggal dari lebarnya pada mata. Sklera. Sklera itu mata sebagai dinding keras yang melindungi jaringan di dalam bola mata. Konjungtiva, lapisan bening. Lapisan bening yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan bagian depan mata. Lensa, belakang iris dan pupil ada lensa, di mana lensa normal tampak bening. Jadi lensa yang normal itu tampak bening, transparan, dan fungsinya adalah membiaskan cahaya yang masuk dan memfokuskannya ke retina. Yang ketujuh, rongga vitreus.
Bagian ini membentang dari bagian belakang lensa hingga dinding belakang bola mata. Dapat cairan bening mirip gel yang disebut cairan vitreous. Retina. Lapisannya yang melapisi bagian dalam mata. Retina terdiri dari jutaan sel yang mampu menangkap cahaya yang melewati kornea dan lens. Cara kerja retina hampir menyerupai roll film pada kamera. Makula. Makula merupakan bagian yang terdapat di tengah retina. Bagian ini sangat berperan untuk melihat objek dengan baik. Saraf optik. Saraf optik atau nervus opticus, nervus yang kedua, berfungsi membawa semua informasi fisik dikumpulkan oleh retina ke otak. Next. Jenis-jenis glaukoma. Berdasarkan penyebabnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengklasifikasikan glaukoma primer. Yang kedua, glaukoma sekunder. Glaukoma primer, glaukoma yang tidak diketahui penyebabnya dan merupakan jenis glaukoma terbanyak secara global. Kedokteran, penyebab yang tidak diketahui itu disebut idiopatik. Sedangkan glaukoma sekunder adalah glaukoma yang disebabkan oleh penyakit mata lain, seperti peradangan mata yang berulang. Jenis peradangan mata di sini adalah blefaritis. Blefaritis adalah peradangan dan infeksi pada tepi palpebra atau kelopak mata. Yang kedua, bintitan, kalau di Probolinggo bintilan mungkin ini. Bintitan. Bintitan itu bahasa kedokterannya adalah hordeolum, benjolan pada tepi kelopak mata, hordeolum. Ada hordeolum externum, ada hordeolum internum. Gejala hordeolum ini kalau kita sujud itu sakit. Yang ketiga, konjungtivitis. Konjungtivitis itu adalah mata merah, pink eye. Kemudian pterygium. Pterygium di sini kelainan pada mata, di mana daging tumbuh di samping kornea. Kalau dibiarkan ini akan ke tengah dan menutup kornea atau dioperasi. Kemudian ada keratitis. Keratitis adalah infeksi pada kornea. Infeksi pada iris disebut iritis, dan infeksi pada disebut uveitis. Infeksi pada jaringan bola mata bagian dalam itu namanya endoftalmitis. Pada infeksi kornea disebut iritis, dan itu kalau tidak diobati secara adekuat maka akan menimbulkan gejala sisa seperti kaca, barangkali seperti kaca kalau baret kalau tidak diterapi dengan sempurna, dan ini akan menyebabkan kerusakan pada kornea. Kalau kerusakannya menjadi berat, maka jalan satu-satunya untuk bisa melihat lagi adalah transplantasi kornea. Transplantasi mata ini kalau orang awam menggambarkan seakan-akan bola mata digantikan kepada dari kadaver dari orang mati kepada orang hidup. Tetapi bukan itu. Jadi hanya lapisan yang ditransplantasi dari orang yang sudah meninggal, di mana yang sebelumnya sudah ada wasiat secara tertulis kornea akan didonasikan.
Tapi kalau di MGI tidak usah mati dulu. Ada donasi kacamata untuk paling tidak mengurangi penderitaan penderita glaukoma. Jadi glaukoma sekunder itu adalah glaukoma yang disebabkan oleh penyakit lain. Kemudian penyakit lain yaitu katarak. Katarak tadi kalau dibiarkan akan menyebabkan glaukoma. Sedangkan terapi katarak satu-satunya jalan adalah diambil lensanya, kemudian ditanam lensa mata dari silikon. Kemudian penyebab berikutnya dari glaukoma adalah kornea yang tipis. Kemudian penyebab berikutnya adalah miopia atau rabun jauh dengan ukuran tinggi. Trauma atau benturan benda tumpul pada mata menyebabkan glaukoma. Kemudian pemakaian obat kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama tanpa pengawasan dokter. Penyebab berikutnya adalah penyakit sistemik seperti hipertensi. Kita kembali pada kelainan refraksi. Refraksi adalah istilah untuk menggambarkan proses masuknya cahaya ke dalam mata hingga tertangkap di retina. Salah satu penyebab dari glaukoma sekunder itu adalah rabun jauh. Rabun jauh atau miopia atau mata minus. Objek yang jaraknya dekat dengan jelas. Cahaya yang masuk ke mata jatuh di depan retina. Jadi mata minus. Cahaya dari benda itu jatuh di depan retina. Kemudian ada rabun dekat atau hypermetro. Mata plus, penderita dapat melihat objek yang letaknya jauh dengan jelas. Cahaya yang masuk ke mata jauh di belakang retina. Yang ketiga, mata silinder. Pada Zoom yang lalu ada peserta yang bertanya mata minus, mata plus, dan mata silinder. Mata silinder ini adalah disebabkan karena kerusakan pada kornea, bukan kerusakan, ada anomali, ada pada kornea, dan kelainan pada lengkung lensa. Penderita silinder atau astigmatisme itu bisa, jadi seorang bisa menderita mata minus dan silinder, juga mata plus dan silinder. Dan obat-obatan. Mohon maaf Pak, tadi banyak yang pemakaian obat-obatan seperti kortikosteroid dalam jangka waktu lama tanpa pengawasan. Ya, mohon maaf Pak Dokter. Pemakaian obat-obatan seperti kortikosteroid misalnya itu. Mohon maaf Pak Dokter, sebentar, maaf. Ini banyak yang bilang slide-nya macet. Apakah Bapak menjelaskan di jenis-jenis masih di glaukoma sekunder yang saya lingkarin kan? Bapak masih di sini kan ya? Iya, iya. Iya, nah slide-nya banyak yang bilang macet. Sudah saya bilang tidak macet. Kan? Iya, iya. Slide-nya tidak macet kan? Tidak, ya. Tidak, Pak. Oke, kalau misalkan yang bilang slide-nya macet, mungkin Bapak Ibu bisa coba keluar, masuk lagi. Karena memang saat ini Pak Dokter satu persatu tiap penyakit mata, poin-poin yang ada di sini. Ya, jadi mohon lebih tahu ini macetnya, ini macet di mana? Karena di handphone saya tidak macet. Penjelasan memang uraian tidak ada di slide. Iya, memang uraian juga tidak ada di slide memang. Tidak ada di slide. Dan slide saya sih tidak macet ya. Di handphone saya juga tidak macet gitu. Jadi saya juga bingung, banyak yang bilang macet, mungkin yang
bilang japri ke saya, Anda macet slide-nya di mana, tolong foto japri ke saya. Nah, jadi nanti supaya jelas. Mungkin begitu ya. Oke, terima kasih mengganggu. Silakan dilanjutkan lagi Pak di centang kedua. Terima kasih. Baik Pak. Ya. Jadi pemakaian obat-obatan seperti kortikosteroid, dalam jangka waktu yang lama tanpa pengawasan dokter. Berbicara tentang kortikosteroid dalam jangka waktu di saudara-saudara kita di pedesaan, dikenal kortikosteroid itu ada dexamethasone, kemudian ada hidrobetamethasone dan lain sebagainya. Di pedesaan, dexamethasone digunakan oleh saudara-saudara kita agar supaya kelihatan gemuk. Tetapi justru di sini berbahayanya adalah bukan gemuknya di wajah yang disebut full moon face. Purnama ini sangat berbahaya karena di bagian anggota gerak yang di bawah itu tidak menjadi gemuk. Saya dengan keluhan seperti ini, ada wajah yang full moon face, kemudian dia mengeluh persendiannya terasa linu. Saya tanya, ternyata apa Bapak memakai obat-obatan? Dia tidak memakai obat-obatan, tapi dia mengatakan bahwa dia mengkonsumsi jamu selama 3 tahun. Dan berbahayanya dari teman-teman kita penjual jamu di situ langsung dicampurkan di jamunya. Sehingga memang terasa enak. Tetapi jangka waktu ini akan berdampak pada osteoporosis atau pengeroposan tulang. Dan kalau itu diberhentikan mendadak, itu akan muncul fenomena yang withdrawal syndrome. Withdrawal syndrome atau gejala putus obat. Gejala putus obat di sini muncul gejala-gejala yang sebelumnya tidak ada. Ini berbahayanya. Jadi kalau pemakaian obat, ada istilah penyalahgunaan obat seperti mengkonsumsi narkoba, drug abuse, penyalahgunaan obat. Tapi bagi saudara-saudara kita yang tidak mengerti fungsi obat, kemudian ingin menyembuhkan sendiri, itu drug abuse tapi misabuse atau pengguna salahan. Kemudian penyakit sistemik seperti diabetes, hipertensi. Penyakit sistemik seperti diabetes dan hipertensi ini akan menyebabkan glaukoma, ya, disebut glaukoma sekunder. Next. Jenis glaukoma yang ketiga adalah glaukoma kongenital yang ditemukan sejak lahir dan itu jarang terjadi. Kemudian ada glaukoma normotensi. Normal tension merupakan kondisi di mana terjadi kerusakan saraf mata meskipun tekanan pada bola mata masih dalam rentang normal. Penderita glaukoma yang nervus opticus, nervus sarafnya rusak, tetapi di sini tekanan bola matanya normal. Di mana tekanan bola mata atau intraokuler normal itu berkisar antara 10 sampai 21 mm merkuri. Meski penyebab pastinya dari potensi ini belum diketahui, terdapat beberapa faktor risiko yang dapat mengakibatkan terjadinya glaukoma normotensi. Pertama adalah saraf optik yang sensitif. Jadi nervus opticus atau nervus yang kedua yang sensitif. Yang kedua kurang darah yang menyuplai saraf optik. Bisa disebabkan oleh
aterosklerosis di mana plak berbentuk di dinding arteri. Bisa karena tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, dan lain-lain. Kemudian ada riwayat glaukoma di garis keturunan. Riwayat penyakit jantung sistemik. Kalau berbicara tentang aterosklerosis adalah kondisi permukaan dalam atau mukosa dari darah ini menjadi kaku. Plak terbentuk di dinding arteri. Kemudian ada tekanan darah tinggi. Perlu kami sampaikan di sini, seseorang dikatakan tekanan darah tinggi jika sistoliknya adalah 110 per tekanan darah normal itu ketika saya masih sekolah, seseorang dikatakan tekanan darah tinggi itu kalau sistoliknya 100 per 90. Dengan perkembangan teknologi kedokteran yang begitu pesat, maka Association, Persatuan Ahli Jantung di Amerika merevisi defisit yaitu menjadi 120 normal per 80. Kalau 120 sampai 139 itu namanya normal tinggi. Dan seorang penderita di tekanan darah tinggi jika sistoliknya mencapai 140 dan diastoliknya mencapai 90. Sekarang revisi lagi. Direvisi lagi, yang ideal bukan 120 normal, sekarang 110. 110 per 80. Revisi karena banyak komplikasi-komplikasi yang terjadi akibat tekanan, baik itu berupa stroke, serangan jantung, kemudian pada ginjal terjadi ginjal kronis yang hidupnya tergantung pada hemodialisis atau cuci darah. Itu bisa dibayangkan dalam 1 minggu bisa 2 kali. Kalau 1 minggu biayanya per cuci darah 1 juta. 1 minggu bisa 2 juta. Kalau 1 bulan kali 4 bisa 8 juta. Kalau 1 tahun berapa? Oleh karena itu di sini upaya kesehatan preventif atau pencegahan lebih baik daripada upaya pencegahan kuratif. Karena nilai biayanya jauh lebih rendah. Apalagi kita di perusahaan kita ada produk yang tujuannya adalah untuk mengurangi atau mengendalikan paling tidak penyakit-penyakit yang muncul, terutama penyakit degeneratif. Next. Glaukoma yang ketiga, jenisnya kongenital. Glaukoma yang ditemukan sejak lahir jarang terjadi. Oh, sudah. Next. Yang kelima adalah glaukoma absolut. Merupakan satu glaukoma yang tidak terkontrol dengan ciri mengerasnya bola mata dan berkurangnya penglihatan sampai dengan 0. Kondisi ini dapat disertai nyeri atau tanpa nyeri. Glaukoma absolut biasanya terjadi 1-2 tahun setelah pertama kali menderita glaukoma, tidak adanya penanganan. Next. Jenis-jenis glaukoma berdasarkan gangguan yang terjadi pada aliran cairan mata. Kalau tadi disebabkan karena jenis-jenis glaukoma dibedakan sesuai dengan penyebabnya. Di sini
ada pembagian jenis-jenis glaukoma berdasarkan gangguan yang terjadi pada sistem aliran cairan mata. Di sana di glaukoma menjadi glaukoma sudut terbuka. Glaukoma sudut terbuka adalah saluran pengalir cairan mata hanya terhambat sebagian dan terjadi secara perlahan. Ini yang paling banyak. Jadi sekali lagi, glaukoma terbuka adalah saluran pengalir cairan mata hanya terhambat sebagian dan terjadi secara perlahan. Yang kedua adalah sudut tertutup. Glaukoma sudut tertutup, saluran pengalir cairan mata tertutup sepenuhnya. Next. Ini bisa kita lihat di peta ya. Ada kanal yang normal bisa kita lihat. Kemudian di obstructed trabecular network yang open angle glaukoma berjalan tapi sebagian tidak lancar. Yang sebelah kanan adalah angle closer glaukoma. Next. Faktor risiko. Semua orang berisiko untuk menderita glaukoma. Beberapa golongan dengan risiko lebih tinggi untuk menderita glaukoma yaitu, jadi sekali lagi faktor risiko, orang riwayat glaukoma dalam keluarga. Orang dengan riwayat glaukoma dalam keluarga memiliki risiko 6 kali untuk menderita glaukoma. Risiko terbesar di sini pada kakak beradik. Kemudian hubungan orang tua. Faktor risiko berikutnya adalah pengguna obat-obat steroid seperti apa yang telah saya jelaskan tadi. Faktor risiko Afrika dan Asia. Faktor risiko berikutnya adalah orang dengan bilik mata depan yang dangkal dan kelompok usia di atas 40 tahun. Faktor risiko untuk menderita glaukoma berikutnya adalah pendera mata. Ini terjadi pada atlet atau olahragawan tinju barangkali. Cedera mata, trauma dengan benda tumpul. Faktor risiko berikutnya adalah penderita penyakit degeneratif seperti kencing manis, kemudian hipertensi, ada hipotensi, dan kelainan kardiovaskuler. Apa itu penderita penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif adalah penyakit yang disebabkan karena menurunnya fungsi-fungsi organ tubuh manusia atau usia. Kemudian tadi saya sebutkan ada hipertensi, kemudian ada hipotensi. Banyak yang tanya pasien hipotensi itu bagaimana? Tensi itu adalah tensinya, tekanan darahnya kurang dari 90, sistoliknya dan kurang dari 60 dikatakan hipotensi. Jadi ketika saya memeriksa pasien dengan tensi 92 itu masih normal. Biasanya pasien panik. Karena memang mitos di luar sudah tidak karu-karuan ya. Jadi itu. Kemudian penderita migrain sakit kepala separuh. Kemudian yang berisiko lagi untuk glaukoma vasospasme, penyempitan pembuluh darah. Kemudian juga penderita rabun jauh atau rabun dekat dengan ukuran lensa yang tinggi. Oleh karena itu mungkin kacamata medis ini diperuntukkan bagi penderita, salah satunya untuk penderita minus 5 ke 16 tahun, kurang 16 tahun. Faktor risiko berikutnya adalah kornea yang tipis. Next. Gejala glaukoma. Next. Sudut terbuka. Glaukoma jenis ini bersifat kronis. Kronis itu menaun. Jadi ada salah pengertian di masyarakat kita, kata-kata akut, kata-kata kronis,
gitu ya. Itu menaun, kemudian akut itu mendadak. Tapi kadang-kadang, aduh penyakitnya sudah akut, sudah akut, jadi artinya mungkin penyakitnya sudah parah. Banyak salah jadi idiom-idiom dalam bahasa kedokteran itu salah artikan ya. Kemudian seperti juga euforia itu adalah gejala pada penyakit jiwa yang orang gila itu di pinggir jalan yang tertawa sendiri, tetapi di dunia lain itu ada euforia politik, euforia gitu ya. Padahal euforia itu orang yang cengir-cengir sendirian. Jadi seperti itu. Glaukoma jenis ini bersifat kronis dengan progresivitas lambat dan tanpa gejala, sehingga penderita tidak akan menyadari sampai terjadinya penyempitan pandang dan penglihatan yang menurun tajam. Pada fase ini glaukoma sudah memasuki tahap lanjut dengan kerusakan saraf mata yang progresif. Glaukoma jenis ini yang sering disebut dengan silent blinding disease atau snake thief of sight, pencuri penglihatan. Ini paling sering ditemukan. Next. Glaukoma sudut tertutup. Ini tuh semuanya. Saluran pengalir cairan mata tertutup total. Sehingga glaukoma jenis ini akut mendadak dengan gejala, ini yang perlu diperhatikan, pusing dan sakit kepala yang berlebihan, nyeri mata, mata merah, rasa mual hingga muntah-muntah hebat, peningkatan tekanan bola mata secara tiba-tiba, penurunan penglihatan secara tajam, penglihatan yang berkabut, kemudian melihat lingkaran cahaya. Next. Glaukoma kongenital. Glaukoma yang dibawa sejak lahir ya. Memiliki tanda-tandanya ya. Mata yang membesar secara tidak normal. Kita lihat bayi matanya membesar secara tidak normal. Kemudian mata yang berair secara berlebihan. Mata seperti berkabut atau berawan. Sensitivitas tinggi terhadap cahaya. Jadi sensitif terhadap cahaya. Pencegahan glaukoma. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, lebih bagus daripada kuratif. Preventif pencegahan lebih bagus daripada pengobatan. Pencegahan glaukoma. Untuk kelompok usia, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah adalah dengan deteksi dini, dengan screening, early detection. Deteksi dini dengan cara screen. Jadi untuk kelompok usia di bawah 40 tahun sebaiknya kita memeriksakan kepada dokter mata setiap 2-4 tahun. Kemudian untuk usia di atas 40 tahun, kita memeriksakan mata kita 2 tahun sekali. Kemudian untuk seseorang dengan riwayat keluarga menderita glaukoma itu diperiksa setiap 1 tahun. Selain itu, gaya hidup sehat perlu diterapkan untuk mencegah terjadinya gaya hidup sehat. Diet gizi seimbang, istirahat yang cukup, dan pengelolaan stres yang baik beberapa cara untuk menghindari glaukoma. Jadi stres ini Pak. Jadi ada pengelolaan stres. Seimbang secara ini. Gizi badaniah harus seimbang. Gizi rohaniah harus seimbang. Gizi rohaniah ini ada pepatah di dalam bahasa Arab. Dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. I'mal li dunyaka ta'ishu abada. Carilah duniamu seakan-akan kamu tidak akan mati. Untuk khususnya teman-teman donasi di Probolinggo, ini sehari prospek
prospek dan prospek setiap hari. Kemudian setelah prospek datang di rumah, jangan lupa bangun tidur. Kemudian bangun tidur itu jam 2/3 malam. Wa'mal li akhiratik ka'annaka tamutu ghada. Berfikirlah, bertakarrublah kepada Tuhan bahwa kita akan mati besok, salat subuh tentunya. Oleh karena itu, ini akan seimbang. Ada gizi badaniah, kolesterolnya normal, trigliseridnya normal, asam uratnya normal. Makanya diatur sesuai dengan aturan Nabi kita. Makan setelah lapar gitu ya. Berhenti sebelum kenyang. Kan seperti itu. Jadi ada keseimbangan. Itu keseimbangan antara diet badaniah, diet balance antara dunia dan akhirat, balance, sehingga mengelola stres dengan baik dan insya Allah kita bisa terhindar dari penyakit glaukoma. Next, diagnosa glaukoma. Bagaimana menegakkan diagnosa glaukoma? Next. Nah, ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan dalam mendiagnosa glaukoma. Hal ini disebabkan jika seseorang sudah dinyatakan menderita glaukoma, maka ia akan menjalani terapi pengobatan. Oleh karena itu, diagnosa awal harus tepat untuk menghindari penggunaan obat-obatan yang tidak perlu. Pemeriksaan dalam menegakkan diagnosa glaukoma diantaranya adalah pemeriksaan tekanan bola mata dengan tes tonometri, evaluasi struktur mata. Kita mengenal di sini ada OCT, Optical Coherence Tomography. OCT merupakan teknologi pencitraan non-invasif. Sekali lagi, pencitraan menganalisa retina dan nervus opticus yang didasari oleh penyerapan cahaya inframerah pada jaringan yang akan kembali dan menghasilkan gambar tiga dimensi. OCT adalah diagnosis utama pada bidang mata. OCT merupakan pemeriksaan yang rutin dilakukan di bidang glaukoma dan retina. Yang ketiga adalah pemeriksaan luas lapangan pandang dengan tes perimetri. Yang keempat, pemeriksaan sudut bilik mata dengan tes gonioskopi. Yang kelima, pemeriksaan ketebalan kornea mata dengan tes pachymetry. Next. Pengobatan glaukoma. Next. Saat ini belum ada terapi yang dapat mengobati glaukoma secara total. Terapi yang dilakukan hanya untuk mempertahankan fungsi penglihatan saat pemeriksaan dan meningkatkan kualitas hidup. Dari tadi itu kualitas hidup, manage stres dengan baik. Next. Penanganan glaukoma meliputi pengobatan. Obat-obatan yang diberikan berfungsi untuk menurunkan produksi cairan bola mata atau untuk memperlancar aliran keluar sehingga dapat menurunkan tekanan pada bola mata. Obat-obatan diberikan dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus sehingga perlu diperhatikan kepatuhan penderita dalam melaksanakan pengobatan. Obat tetes mata untuk glaukoma seringkali menjadi pilihan pertama mengendalikan tekanan bola mata dan harus digunakan terus-menerus seumur hidup. Next. Penanganan glaukoma berikutnya adalah tindakan laser.
tindakan laser ini tapi obat tidak memberikan hasil. Gunanya untuk memperluas sudut tempat saluran pembuangan cairan mata. Tindakan laser juga dilakukan sebagai pencegahan pada mata yang sehat jika mata sebelahnya sudah menderita. Jadi ada yang unik ya pada penyakit glaukoma ini. Kalau yang kanan kena, yang kiri normal, itu yang kiri juga glaukoma kolateral ya. Ini bahayanya. Jadi tindakan laser ini untuk mencegah agar supaya glaukoma pada mata yang sudah sakit tidak mengakibatkan mata yang sehat menjadi glaukoma. Next. Terakhir. Operasi glaukoma. Operasi dilakukan sebagai langkah terakhir jika terapi obat dan tindakan laser masih belum menurunkan tekanan pada bola mata. Juga dilakukan pada penderita glaukoma tahap lanjut dengan tekanan bola mata sangat tinggi dengan kerusakan saraf pusat mata yang progresif. Jadi operasi glaukoma ini tidak menunggu kalau sudah progresif, kalau sudah matanya hampir buta, maka tidak melalui tahapan harus pengobatan, kemudian harus laser, baru operasi. Jadi langsung operasi. Tindakan operasi glaukoma di sini membuat sel baru dari cairan mata. Baik, saya kira itu saja dari kami. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.